Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Tetap semangat ya belajar di rumahnya. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5 dengan materi pentingnya makanan sehat bagi tubuh. Yang akan kita pelajari pertama kali ialah tentang iklan media elektronik. Iklan adalah pemberitahuan mengenai suatu barang atau jasa kepada masyarakat umum. Pemberitahuan dilakukan agar orang tertarik untuk membeli barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan elektronik adalah iklan yang penyebarannya melalui media elektronik. Media elektronik yang biasa digunakan menyampaikan iklan diantaranya: yang pertama, iklan melalui televisi. Iklan televisi mempunyai banyak keunggulan dibanding media lainnya dalam menyampaikan iklan. Hal ini karena iklan melalui televisi lebih menarik dan mempunyai nilai pesan yang tinggi. Televisi sebagai media audiovisual mampu menayangkan iklan yang dapat dilihat, didengar, dan ditunjang dengan teks. Yang kedua, iklan melalui radio. Iklan radio berupa kombinasi dari bunyi dan kata-kata serta efek suara. Iklan radio hanya dapat didengar, tetapi tidak dapat dilihat seperti iklan televisi. Oleh karena itu, iklan radio dikenal sebagai media audio. Yang ketiga, iklan melalui internet. Iklan internet adalah iklan yang ditampilkan melalui jaringan internet. Bentuknya beragam. Ada iklan yang hanya dapat dilihat dan ada pula yang dapat dilihat sekaligus didengar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang gangguan organ pencernaan manusia. Organ pencernaan manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Pencernaan makanan adalah proses mengubah makanan dari yang berukuran besar menjadi ukuran yang lebih kecil dan halus menggunakan enzim dan organ-organ pencernaan. Sistem pencernaan manusia dibedakan menjadi dua macam, yaitu secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan secara mekanik terjadi di mulut dan menggunakan gigi untuk menghancurkan makanan. Adapun pencernaan secara kimiawi terjadi di mulut dan usus dengan menggunakan enzim. Gangguan pada organ pencernaan dapat terjadi karena penyakit atau kelainan. Beberapa gangguan pada alat pencernaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, MAH. MAH adalah gejala penyakit yang menyerang lambung dikarenakan terjadi luka atau peradangan pada lambung yang menyebabkan sakit, mules, perih pada perut. Hal tersebut disebabkan asam klorida atau HCl yang dihasilkan lambung terlalu banyak sehingga mengikis dinding lambung. MAH juga dikenal dengan nama tukak lambung. Penyebab sakit MAH diantaranya pola makan dan pola tidur yang tidak teratur, banyak pikiran atau stres, terlalu lelah bekerja, terdapat mikroorganisme yang merugikan di dalam lambung, mengkonsumsi obat-obatan tertentu atau alkohol. Sakit MAH mempunyai gejala rasa sakit di ulu hati dan perut terasa mual. Cara mencegah penyakit MAH antara lain makan dan tidur secara teratur, kurangi beban pikiran atau stres, kurangi mengkonsumsi obat tanpa resep dokter, dan hindari alkohol. Lalu, yang kedua adalah diare. Diare adalah gangguan yang disebabkan oleh infeksi karena bakteri Escherichia coli, Vibrio cholerae, dan Aeromonas sp. Gejala diare adalah sebagai berikut. Peningkatan frekuensi buang air besar atau disingkat BAB, peningkatan jumlah tinja tiap kali BAB,
rasa melilit serta kram pada bagian perut, kembung, sering buang gas dan bersendawa, muncul rasa mual dan ingin muntah. Pada bayi, biasanya akan terlihat warna kemerahan pada kulit sekitar pantat. Akan disertai dengan demam jika diare disebabkan oleh infeksi. Diare dapat terjadi pada siapa saja, namun bayi dan anak-anak lebih mudah terkena diare karena perkembangan sistem pencernaan pada bayi dan anak-anak belum sempurna, sehingga lebih mudah terserang virus penyebab diare. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara menjaga kebersihan diri dan lingkungan, dan pengobatan diare dilakukan dengan pemberian cairan dan elektrolit atau larutan garam, minum banyak cairan selama diare berlangsung, dan minum obat sesuai resep dokter jika diare berlanjut. Lalu, yang ketiga atau yang terakhir adalah disentri. Disentri ialah radang selaput lendir usus besar. Gejala-gejala disentri antara lain buang air besar dengan tinja berdarah dan bercampur lendir, diarenya encer dengan volume sedikit, nyeri saat BAB atau buang air besar. Disentri disebabkan karena infeksi bakteri atau amuba. Penyakit disentri berupa penyakit menular. Penyebarannya melalui makanan dan air yang telah terkontaminasi oleh kotoran melalui lalat yang membawa bakteri penyebab disentri. Disentri dapat dicegah dengan cara memperhatikan kebersihan tubuh, lingkungan, serta makanan dan minuman yang dikonsumsi, memisahkan pakaian pengidap disentri saat dicuci, dan jangan menggunakan handuk atau peralatan makan yang sama dengan pengidap. Penderita sebaiknya tidak keluar rumah selama minimal 48 jam setelah periode disentri berakhir. Nah, bagaimana kalian? Setelah mendengar penjelasan dari Ibu, semoga kalian dapat memahaminya ya. Sekarang mari kita kerjakan latihannya di buku tulis kalian. Lalu setelah selesai, kalian foto jawaban kalian dan kirimkan ke guru kalian melalui Classroom. Selamat mengerjakan. Sekian dari Ibu, semoga kalian dapat mengerjakan soalnya dengan baik dan mudah memahaminya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.